Mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis itu berbeda dengan mengakhiri hubungan dengan seseorang yang normal. Ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seseorang yang normal, ya mungkin kalian bisa mengakhiri itu dengan baik-baik, gitu ya. Kalian bicara, kalian mendapatkan kejelasan, dan kemudian kalian bersepakat untuk tidak melanjutkan hubungan, dan kemudian menjalani hidup kalian masing-masing. Tetapi berbeda ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis. Kenapa? Ya karena seorang narsisis itu menganggap bahwa kalian itu adalah milik dia selamanya. Jadi, walaupun kalian mengatakan bahwa hubungan kalian itu sudah berakhir, walaupun mungkin ada penegasan bahwa hubungan kalian itu berakhir, dia akan tetap menganggap bahwa kalian adalah milik dia selamanya. Apapun yang terjadi, entah kalian yang mengakhiri, atau si narsisisnya yang mengakhiri, kondisinya tetap sama. Dia akan tetap menganggap kalian adalah milik dia selamanya. Bahkan ketika dia berselingkuh sekalipun, dan dalam tanda kutip memutuskan hubungan dengan kalian, dia tetap menganggap kalian milik dia selamanya. Seorang narsisis suka menyimpan mantan pasangannya sebagai cadangan, berjaga-jaga kalau dia memerlukan mereka di masa depan. Apalagi sekarang zaman media sosial. Media sosial itu semakin memudahkan bagi seorang narsisis untuk memantau mantan pasangannya dia. Bahkan, gitu ya, kalian mungkin sudah punya pengalaman bahwa ketika dia berselingkuh sekalipun, dia suatu hari bisa menghubungi kalian kembali dan menginginkan kalian itu menjadi selingkuhannya dia. Dia dulu berpasangan dengan kalian, dia punya selingkuhan, sekarang dia memutuskan hubungan, dia punya pasangan dengan selingkuhannya dia bisa menukar keadaan dan menginginkan kalian menjadi selingkuhannya dia. Begitulah seorang narsisis. Bahkan ketika kalian sudah move on sekalipun, kalian sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan dia dan melanjutkan hubungan kalian, seorang narsisis bisa tetap mengawasi kalian dan mencoba mensabotase hubungan yang sekarang kalian punya. Seorang narsisis ingin menjaga milik mereka tetap aman dan membuat hidup kalian seperti neraka. Nah, karena itulah kita tahu jalan paling benar ketika kalian memutuskan hubungan dengan seorang narsisis adalah melakukan no contact sepenuhnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kalian ingat kembali ketika kalian ingin melakukan no contact dengan seorang narsisis. Termasuk yang paling terpenting, itu adalah yang pertama. Kalian ketika memutuskan hubungan dengan seorang narsisis atau diputuskan hubungan dengan seorang narsisis, jangan pernah mengharapkan penutupan yang jelas atau mengharapkan penjelasan akan putusnya hubungan kalian. Yang kalian harus selalu ingat ya, di kebanyakan kasus, bahkan mungkin hampir semua kasus gitu ya, seorang narsisis itu terkenal ketika mereka memutuskan hubungan, mereka tidak memberikan penjelasan terhadap pasangannya mereka. Dan mereka tidak peduli gitu ya, kalau itu mengakibatkan pasangannya itu menderita. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya empati. Sekaligus ini dilakukan untuk membuat mantan pasangannya dia tersebut itu terikat secara psikologis dengan dia. Kenapa? Karena mereka tetap ingin mendapatkan penjelasan. Ini membuat mereka tanpa sadar tetap mencari-cari si narsisis. Dan ketika mereka tetap terikat secara psikologis, bagi si narsisis, mantan pasangannya tersebut tetap tersedia bagi dia di masa depan. Kalau dia membutuhkan mereka. Nah, ketidakjelasan ini biasanya membuat kalian-kalian semua, ya, mantan pasangannya seorang narsisis itu terus mencari jawaban-jawaban yang tidak terjawab tersebut. Dan ini terus menggerogoti pikiran kalian. Dan seorang narsisis tahu hal tersebut. Banyak dari kalian, gitu ya, mantan pasangan seorang narsisis yang mungkin ditinggalkan oleh seorang narsisis punya banyak hal yang masih menjadi pertanyaan kalian. Dan itu mendorong kalian untuk terus-menerus mencari si narsisis. Ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam pikiran kalian, sekaligus kalian ingin menumpahkan rasa marah dan rasa kesal kalian kepada si narsisis. Nah, kalian tahu nggak? Itu justru menguntungkan bagi si narsisis. Jika si narsisis tahu kalian begitu menginginkan jawaban, maka artinya kalian itu berada dalam kontrolnya dia. Maka artinya dia punya kekuasaan di atas kalian. Dan percayalah, dia akan memanfaatkan hal tersebut untuk mempermainkan emosi kalian. Dan dia tahu, dia tidak akan memberikan jawaban-jawaban itu kepada kalian. Tapi dia akan mempergunakan rasa kalian tersebut untuk memancing kalian tetap masuk dalam permainannya dia.
Karena itu, hal paling penting yang harus kalian ingat ketika kalian mau move on atau melakukan no contact kepada seorang narsisis adalah kalian harus terima bahwa kalian tidak akan mendapatkan penjelasan apapun dari si narsisis. Bahkan ketika dia mengatakan dia ingin menjelaskan sekalipun, percayalah, kemungkinan besar apa yang dia jelaskan itu bukanlah sesuatu yang benar, tetapi sesuatu yang dia karang-karang untuk mempermainkan kalian. Sesuatu yang mungkin dia putar balikan, sesuatu yang bikin kalian tambah penasaran, atau sesuatu yang bikin kalian berada pada posisi serba salah atau seseorang yang bersalah dalam putusnya hubungan kalian. Dan percayalah, ini justru akan lebih banyak menyebabkan penderitaan, lebih banyak memberikan kebingungan bagi kamu. Jadi, kalau kamu masih punya banyak pertanyaan tersebut, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu lebih banyak tentang narsisme, mencari edukasi yang lebih banyak tentang narsisis, sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang ingin kalian ketahui untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berada dalam pikiran kalian. Ingat ya, ini hal yang sangat penting. Jangan mengharapkan sebuah penutupan atau closure atau penjelasan dari putusnya hubungan kalian. Yang kedua, ini soal ketika kalian mau pergi dari si narsisis, teman-teman, ini susah ya dikatakan, tapi terkadang gitu ya, kalian harus tahu bahwa ketika kita menghadapi seseorang yang licik, manipulatif, dengan permainan yang sangat kotor, terkadang kita dalam tanda kutip itu juga harus bermain kotor dengan mereka. Dan itu terpaksa mungkin harus kalian lakukan dengan seorang narsisis. Yang harus kalian ingat, ketika tadi kita katakan pertama, jangan mengharapkan penutupan, artinya kalian sudah harus bersiap untuk pergi. Ketika kalian merencanakan untuk pergi dari seorang narsisis, yang harus kalian ingat adalah kalian tidak boleh memberitahukan itu kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kalian memberitahukan itu kepada si narsisis, maka mereka bisa merencanakan segala sesuatu, permainan-permainan baru untuk mempersulit kalian pergi. Mereka akan memberikan permainan-permainan baru untuk mempermainkan pikiran kalian atau membuat kalian tetap berada di dalam hubungan dengan mereka. Mereka mungkin akan menahan barang-barang kalian, mereka mungkin melakukan permainan untuk membuat kalian meragukan diri kalian sendiri. Di kebanyakan kasus, orang-orang yang berhasil meninggalkan seorang narsisis itu adalah mereka yang merencanakan pelarian mereka dengan cermat. Secara beberapa waktu, mereka merencanakan pelarian mereka dengan sumber daya yang mereka butuhkan, dan ketika tiba saatnya, mereka kemudian pergi begitu saja meninggalkan si narsisis. Sekali lagi, teman-teman ya, mungkin di dalam hubungan yang normal, ini tidak boleh dilakukan, atau bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Tapi kalian tahu, ketika kita berhadapan dengan seorang yang manipulatif, seseorang yang licik, seorang abuser, terkadang kita harus melawan api dengan api. Dan kita tahu, meninggalkan mereka itu tidak seperti meninggalkan seseorang yang normal. Dan yang berikutnya, seperti yang kita pernah bahas gitu ya, lakukan no contact lah secara ekstrim. Ubah nomor kalian, karena kalau kalian masih bisa dihubungi oleh mereka, mereka akan selalu berusaha melakukan trik-trik offering dengan menghubungi kalian. Blokir mereka, kalau bisa di semua media sosial yang kalian punya. Ingat, memblokir itu dua sisi. Yang pertama, memblokir mereka dari media sosial kalian. Yang kedua, kalian juga jangan pernah tergoda untuk mengecek media sosial mereka. Karena mereka bisa memancing kalian melalui posting-posting mereka di media sosial mereka. Maka, blokir media sosial mereka dalam dua arah. Ke mereka sekaligus kepada kalian. Dan sekaligus ingat, teman-teman, kalau kalian pindah ke suatu tempat yang baru, jangan beritahukan di mana kalian tinggal. Karena kalian tahu, seorang narsisis punya hobi menguntit atau mengawasi mantan suplainya dia, termasuk melakukan tindakan tidak terduga di tempat tinggal baru dari mantan suplainya mereka. Nah, yang lain, ya mungkin ada beberapa kasus ya, teman-teman tuh yang sampai harus mengganti pekerjaannya mereka, gitu ya, karena teror yang luar biasa dari si narsisis tersebut kepada mereka. Hal ini mungkin harus kalian sesuaikan dengan kondisinya kalian. Dan teman-teman ingat juga, kalian punya hukum. Kalau misalnya ancaman-ancaman dari seorang narsisis ketika kalian melarikan diri dari mereka atau move on dari mereka,
yang bisa saja sudah meresahkan kalian gitu ya, kalian punya hak untuk melaporkan itu kepada pihak berwajib. Sekaligus itu bisa memberikan shock terapi kepada si narsisisnya, bahwa kalian itu tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh dia, dan sekaligus mengirimkan pesan bahwa kalian bukan lagi milik dia dan tidak lagi berada di bawah kontrolnya dia. Sebagai penutup ya, teman-teman, seorang narsisis itu sangat membutuhkan perhatian dan supply. Mereka bisa menjadi sangat gigih gitu ya, untuk menarik kalian kembali ke dalam kehidupannya mereka. Terutama kalau mereka tuh nggak dapat supply yang baru. Karena itu, jalan terbaik gitu ya untuk melepaskan diri dari seorang narsisis itu adalah melakukan no contact secara ekstrim. Kalian harus membuang jauh-jauh rasa kasihan kalian kepada si narsisis. Kenapa? Karena apa yang kalian lakukan ini itu adalah bentuk penghargaan diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri kamu sendiri. Karena kalau bukan diri kamu sendiri yang melakukan hal tersebut, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.